Pertama kali kasus ini mencuat, adakah sang penista Al-Quran ini langsung ditangkap? Langsung ditangkap? Langsung diproses? Langsung dipanggil? Memerlukan usaha dari umat. Kita sangat sadar, bukan karena kepolisian kita, aparat keamanan kita tidak mengetahui dan tidak mau memproses kasus ini. Tapi kita sama-sama tahu bahwa di negeri ini ada kekuatan yang sementara berkuasa di belakang panggung politik. Ini bukan lagi rahasia. Kita semua sudah tahu itu, bahwa saat ini negeri kita telah dikuasai oleh pemodal-pemodal asing dan asing. Dan kita sudah mengenal istilah 9 naga yang berkuasa di negeri ini, tetapi mereka tidak tampil di depan panggung politik. Mereka sementara di balik panggung politik, dan mereka sudah punya satu pion yang dicoba untuk bisa mewakili mereka. Dialah sang penista agama yang kita tuntut sekarang ini. Kita tahu itu. Kita tahu. Karenanya kemudian diperlukan kesungguhan dari umat. Maka terjadi aksi bela Islam yang pertama, aksi bela Islam yang kedua, sampai aksi bela Islam yang ketiga. Di sini kita melihat suatu kerjasama yang begitu baik, suatu kesepahaman yang begitu baik, bahwa ketika aspirasi masyarakat begitu kuat, kepolisian alhamdulillah menyambut dan segera memproses. Bahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak segan-segan menyampaikan di mimbar 212 bahwa saat ini kepolisian telah membuktikan bahwa orang yang dipandang sakti, yang lolos dari jeratan KPK, dapat ditersangkakan oleh kepolisian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka ini sebagai contoh, umat tidak boleh diam dalam penegakan kebenaran. Umat tidak boleh membisu di dalam mencegah dan merubah kemungkaran. Pejabat kita, pimpinan kita memerlukan kekuatan moral yang lebih besar ketika berhadapan dengan berbagai kekuatan-kekuatan yang saat ini orang-orang telah meyakininya, walaupun sebelumnya hanya dikatakan hoak. Saya tadi pagi baru saja menyaksikan video Menteri Tenaga Kerja kita, Menteri Tenaga Kerja, ya, Pak Dakiri, melakukan sidak ke satu perusahaan, ditemukan puluhan orang Cina, orang Tionghoa dari RRC yang tidak punya izin kerja, tidak punya izin. Mereka datang, dan karena itu berita hoaks selama ini telah menjadi kenyataan bahwa di tengah-tengah kita telah ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu orang-orang Cina yang datang ke sini. Mungkin motivasinya ekonomi, tetapi bila jumlah mereka telah begitu banyak, maka patut, sekali lagi, maka patut kita khawatir akan keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara kita ke depan. Apalagi kehidupan beragama, tentu kita tidak inginkan negeri ini berubah seperti Angola yang melarang Islam di sana. Kita tidak ingin seperti negara-negara lain yang kemudian dikuasai oleh mereka-mereka yang datang untuk berubah ideologi daripada negara tersebut. Allahu Akbar. Ini adalah kenyataan.